Shalom adik-adik semuanya. Selamat pagi. Kita berjumpa lagi dalam ibadah minggu ini. Nah, Mbak Putri harap adik-adik semua dalam keadaan sehat ya. Nah, sebelum kita memulai sekolah minggu kita bersama-sama menyanyikan lagu Segala Puji Syukur. Mari adik-adik kita menyanyikan bersama-sama. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya. Nah, adik-adik, sebelum kita melanjutkan ibadah sekolah minggu kita, mari kita bawa dalam doa dulu. Nah, mari kita berdoa, tutup mata, limpah tangan. Kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus yang penuh kasih, selamat pagi Bapa. Kami mengucap syukur kepadamu atas berkat yang Kau berikan kepada kami. Engkau masih memberikan kesehatan kepada kami hingga saat ini. Tuhan Yesus, sebentar kami akan memulai sekolah minggu kami, kiranya Tuhan siapkan hati kami untuk kami boleh nanti mendengarkan firman-Mu, memuji dan memuliakan Engkau. Ya Bapa, berkatilah sekolah minggu kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik, sekarang Mbak Putri ajak adik-adik semua untuk bangkit berdiri. Kita bersama-sama menyanyikan lagu. Adik-adik tahu lagu Halo, halo, hello, hello, ola, ola. Nah, nanti kita sambil bangkit berdiri, nanti adik-adik semuanya di rumah tirukan gerakannya Mbak Putri ya. Ayo, adik-adik bangkit berdiri dulu. Nah, ayo kita nyanyikan bersama-sama. Halo, hello, ola. Halo, halo, hello, hello, ola, ola. Apa kabarmu? Cucu, cucu. Halo, halo, hello, hello, ola, ola. Apa kabarmu? Semuanya senang, semua bersuka, sebab selalu ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah, sebab Yesus besertamu. Sekali lagi. Halo, halo, hello, hello, ola, ola. Apa kabarmu? Cucu, cucu. Halo, halo, hello, hello, ola, ola. Apa kabarmu? Semuanya senang, semua bersuka, sebab selalu ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah, sebab Yesus besertamu. Nah, adik-adik, melalui pujian tadi, adik-adik diminta Tuhan Yesus untuk apa? Untuk tidak boleh bersedih, untuk tidak boleh bersusah hati. Karena apa? Karena Tuhan Yesus beserta adik-adik semuanya. Nah, dalam posisi adik-adik berdiri, mari kita bersama-sama untuk pengakuan iman rasuli. Mari kita baca bersama-sama ya adik-adik semua. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa,
Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Nah, adik-adik, kita tadi sudah membaca pengakuan iman rasuli. Nah, sebentar lagi kita semua akan mendengarkan firman Tuhan. Oh ya, adik-adik silakan duduk dulu ya. Nah, kita sebentar lagi akan memulai membaca firman Tuhan. Sebelum kita membaca firman Tuhan, Mbak Putri ajak adik-adik untuk menyiapkan hati dan kita pujikan lagu Kusiapkan Hatiku Tuhan. Kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah, dahulu sekarang selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Nah, adik-adik, kini tiba saatnya kita mendengarkan firman Tuhan. Kiranya adik-adik siapkan ya Alkitabnya, hatinya ya untuk mendengar firman Tuhan. Mari kita dengarkan bersama-sama. Selamat pagi adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Berjumpa lagi dengan Mbak Vita di ibadah minggu kali ini. Kalau minggu kemarin Mbak Vita ajak adik-adik untuk sama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan, pada pagi hari ini Mbak Vita mau ajak adik-adik untuk sama-sama belajar tentang firman Tuhan ya. Ayo, boleh disiapkan Alkitabnya yang belum menyiapkan Alkitab. Dan juga kita mau siapkan sikap kita dengan sikap yang terbaik untuk mendengarkan firman Tuhan. Tak lupa juga kita mau siapkan hati kita bersama-sama dengan berdoa ya. Mari kita lipat tangan, kita tutup mata, kita masuk dalam doa. Mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus. Ucap syukur dan berterima kasih atas penyertaan Tuhan dalam hidup kami, dari kami tidur hingga pada pagi hari ini kami akan sama-sama mendengarkan firman-Mu. Tuhan, berkatilah hati kami, tubuh kami, mata kami, telinga kami, agar firman yang kami dengar boleh kami hayati dengan baik, dan kami boleh mengerti setiap firman
yang kami dengarkan yang datangnya dari Tuhan. Kami serahkan ibadah kami pada pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik, kita mau sama-sama buka Alkitab kita. Kita mau baca firman Tuhan dari Yakobus 5 ayat 7 sampai 10. Dengan Alkitab terbuka, kita mau baca sama-sama dengan suara yang keras ya. Sudah siap? Yuk, kita sama-sama baca. Yakobus 5 ayat 7 sampai 10. Karena itu, saudara-saudara, bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Sesungguhnya, petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya. Dan ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Kamu juga harus bersabar dan harus meneguhkan hatimu, karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Saudara-saudara, janganlah kamu bersungut-sungut dan saling mempersalahkan, supaya kamu jangan dihukum. Sesungguhnya, hakim telah berdiri di ambang pintu. Saudara-saudara, turutilah teladan penderitaan dan kesabaran para nabi yang telah berbicara demi nama Tuhan. Amin. Nah, adik-adik, Mbak Vita mau tanya nih ke adik-adik. Kira-kira tahu nggak ya adik-adik gereja kita apa namanya ya? Apa? Oh iya, betul, GKJW. Sekali lagi, apa? GKJW. GKJW itu kepanjangan dari Gereja Kristen Jawi Wetan. Nah, adik-adik Mbak Vita mau tanya lagi nih. Dari adik-adik, ada yang sedang berulang tahun nggak di hari ini? Mungkin minggu ini? Atau bulan ini? Kalau sedang berulang tahun, umur adik-adik sekarang berapa ya? Oh, iya. Adik-adik, gereja kita GKJW juga sedang berulang tahun loh. Dan sekarang umurnya sudah 89 tahun. Wah, banyak ya umurnya. Kira-kira kalau kita bisa memberi hadiah untuk gereja kita, hadiah apa ya? Sambil kita memikirkan hadiahnya, Mbak Vita mau cerita nih. Adik-adik, tahu nggak ya kalau di GKJW ada tokoh yang luar biasa. Beliau mempersembahkan hidupnya sebagai kado untuk GKJW. Hebat ya, hidupnya dipersembahkan sebagai hadiah untuk GKJW. Nah, nama beliau adalah Bapak Pendeta Trio Mestoko. Yuk kita sama-sama simak cerita tentang Bapak Trio Mestoko. Nah, ini adik-adik foto dari Bapak Trio Mestoko. Bapak ini adalah tokoh luar biasa dari gereja GKJW. Bapak Trio Mestoko dilahirkan di Kertorejo pada tanggal 30 Januari 1884. Beliau adalah putra sulung dari seorang guru Injil, yaitu Bapak R. Simsim Mestoko dan Ibu RNGT Jasmina. Bapak Trio Mestoko juga sekolah seperti adik-adik. Bapak Trio Mestoko juga menempuh pendidikan, yaitu pendidikan guru, dan tempat bersekolah beliau ada di Mojowarno. Nah, setelah Bapak Trio Mestoko ini menempuh pendidikan guru, Bapak Trio Mestoko juga ditunjuk menjadi pendeta Jawa pertama di Mojowarno. Karena kepribadian yang bagus, disiplin, ulet, berani, dan seorang pembelajar, Bapak Trio Mestoko ditunjuk menjadi pendeta Jawa pertama di Mojowarno, serta pendeta Jawa yang pertama kali di Jawa. Sebelumnya, pada tahun 1912,
Beliau juga dibutuhkan oleh Sending Salatiga di Jawa Tengah untuk menjadi guru. Di situ, Bapak Trio banyak berkenalan dengan tokoh-tokoh gereja lainnya dan memperoleh banyak pengetahuan tentang gereja. Kemudian, beliau juga aktif di banyak kegiatan. Dari situ, beliau bersama teman-temannya mengusulkan agar Mojowarno menjadi jemaat mandiri. Dan disitulah Bapak Trio terpilih menjadi pendeta. Nah, adik-adik, Bapak Trio Mustoko juga pernah dimasukkan di dalam penjara. Pada saat masa penjajahan Jepang, GKJW mengalami tekanan berat dari pemerintahan Jepang. Akibatnya, terjadi perpecahan menjadi GKJW dan RPK. RPK itu singkatan dari Raat Pasamuan Kristen. Nah, RPK ini karena merasa mendapat dukungan dari pemerintahan Jepang, sehingga dari situ muncul banyak fitnah dan tuduhan-tuduhan yang ditujukan kepada Bapak Trio. Bahwa Bapak Trio bersekutu dengan sekutu. Kemudian dijebloskanlah Bapak Trio Mustoko ke penjara dan disiksa sampai gagar otak. Bahkan Bapak Trio ini dipenjara sampai kemerdekaan Republik Indonesia loh adik-adik. Kemudian pada tanggal 5 September 1950 GKJW berduka karena Bapak Trio sebagai tokoh luar biasa GKJW dipanggil menghadap Tuhan. Beliau dimakamkan di tanah kelahirannya yaitu Desa Kertorejo, Kecamatan Ngoro, Jombang. Nah, adik-adik, dari cerita Bapak Pendeta Trio Mustoko, kita bisa belajar menjadi seorang yang rajin belajar, yang giat melayani, dan juga sayang kepada Tuhan Yesus. Serta tak lupa juga sayang kepada gereja kita, gereja GKJW. Bapak Trio juga melakukan yang terbaik dalam pelayanannya di GKJW loh. Beliau tidak lelah melakukan pelayanan untuk Tuhan. Dan itulah yang menjadi kado yang terbaik yang beliau berikan kepada GKJW. Nah, seperti Bapak Trio, kita juga harus mencontoh sikap jangan lelah ya, terutama dalam hal belajar dan juga mengikut Tuhan Yesus. Oh iya, kalau adik-adik sudah dapat ide buat hadiah gereja belum? Kado apa kira-kira yang mau diberikan buat GKJW? Nah, sebenarnya yang sudah Mbak sebutkan tadi, dengan adik-adik rajin belajar, rajin ke gereja, dan juga sayang kepada Tuhan Yesus, itu bisa menjadi bentuk kado terbaik kita buat GKJW loh adik-adik. Seperti pendeta Jawa pertama tadi. Siapa ayo namanya? Masih ingat? Siapa? Oh iya, betul. Bapak Pendeta Trio Mustoko. Nah, adik-adik, Mbak Vita mau ajak kalian untuk membuat sesuatu nih sebagai bentuk kado kita. Kita mau buat kumisnya Bapak Trio ya. Nah, seperti ini bisa dilihat gambarnya. Jadi kita mau buat kumisnya Bapak Trio supaya kita ingat terhadap beliau. Nah, di kumisnya nanti kita beri tulisan jangan lelah dan juga ayat hafalan dari Yakobus 5 ayat 8. Masih ingat Yakobus 5 ayat 8? Mbak Vita bacakan lagi ya. Yakobus 5 ayat 8. Kamu juga harus bersabar dan harus meneguhkan hatimu, karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Nah, nanti adik-adik setelah ditempel gambarnya seperti ini, nanti dikasih tongkat ya di belakangnya. Ditempel seperti ini. Pakai selotip bisa, nanti boleh minta tolong
papa sama mamanya buat bantu mengguntingkan kumisnya sama menempel ini ya. Nah, seperti itu. Nah, nanti hasil akhirnya jadinya seperti ini. Kalau sudah jadi seperti ini kumisnya Bapak Trio, adik-adik jangan lupa menghafalkan ayat hafalan tadi dari Yakobus 5 ayat 8. Nah, nanti sambil menyebutkan ayat hafalan dan memegang kumis Bapak Trio, divideokan ya. Mbak Vita tunggu hasil karya kumis kalian masing-masing di grup orang tua ya. Oke? Nah, adik-adik, sekarang kita mau tutup ibadah ini dengan berdoa. Yuk, kita sama-sama lipat tangan, kita tutup mata lagi, dan kita siapkan hati untuk berdoa. Mari kita satukan hati dalam doa. Selamat pagi Tuhan Yesus, sungguh mengucap syukur dan berterima kasih atas penyertaan Tuhan. Dari mulai kami memulai ibadah hingga sekarang kami boleh mendengarkan firman-Mu. Ya Tuhan, kiranya firman yang kami dengarkan, semuanya itu boleh kami lakukan dengan baik. Terutama kami juga boleh mencontoh sikap Bapak Trio untuk tidak lelah dalam berbagai hal, terutama dalam mengikuti Tuhan Yesus. Tuhan, tak lupa juga kami mau mendoakan untuk gereja kami GKJW yang sedang berulang tahun di umur 89. Ya Tuhan, kiranya melalui gereja GKJW ini, Tuhan boleh memakai gereja ini sebagai perpanjangan tangan Tuhan di dunia ini. Dan semakin banyak jiwa-jiwa yang terberkati melalui gereja ini ya Tuhan. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk kesehatan kami di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini. Kiranya Tuhan mau menjaga kami, keluarga kami, teman-teman kami, saudara-saudara kami, sehingga kami semuanya boleh dalam keadaan yang fit, kesehatan yang baik, dan jauh dari segala sakit penyakit, terutama pandemi COVID-19 ini ya Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk pendidikan yang sedang kami tempuh, mulai dari TK, SD, SMP, SMA, dan juga perguruan tinggi. Kiranya Tuhan, pendidikan yang sedang kami tempuh ini boleh kami lakukan dengan baik, boleh kami kerjakan dengan baik sehingga berguna untuk masa depan kami, dan juga boleh menjadi bentuk ucapan syukur kami dan memuliakan nama Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga ingin berdoa untuk bangsa dan negara kami, bangsa Indonesia ini ya Tuhan. Di tengah berbagai banyak hal yang boleh terjadi di tahun ini, biarkanlah Tuhan senantiasa menjaga bangsa kami, sehingga bangsa kami boleh tetap satu, boleh tetap kokoh di tengah perbedaan. Kami boleh saling menghargai, boleh tetap toleransi, dan juga kiranya Engkau berkati para pemimpin-pemimpinnya, sehingga memiliki hati yang takut kepada Tuhan, dan juga boleh memikirkan kesejahteraan kami sebagai masyarakatnya. Tuhan, jika sebentar kami mau tutup ibadah ini, kiranya Tuhan mau memberkati kami masing-masing dengan kegiatan lainnya yang sebentar juga akan kami lakukan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih di dalam nama-Mu, Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Semua yang percaya katakan amin. Nah, adik-adik, sekian ibadah pada minggu hari ini, dan kita akan bertemu lagi di minggu depan dengan pelayan firman yang lainnya. Tetap jaga kesehatan ya. Sampai jumpa. Adik-adik semua, kita tadi sudah mendengarkan firman Tuhan ya. Kiranya firman Tuhan yang kita dengar tadi dapat kita
dikasihkan dapat berguna bagi kehidupan kita sehari-hari. Nah, sekarang waktunya kita memberikan persembahan. Nah, adik-adik siapkan persembahannya dulu ya. Nah, kalau sudah siap persembahannya, kita mau berikan persembahan untuk Tuhan sambil kita menyanyi lagu Betapa Baiknya Engkau Tuhan. Mari kita nyanyikan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Kita pujikan sekali lagi ya. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Kita sudah memberikan persembahan untuk Tuhan. Nah, makanya kita bawa persembahan ini ke hadapan Tuhan. Mari kita berdoa ya adik-adik. Ya Tuhan Yesus, terima kasih Bapa pada kesempatan yang indah ini. Engkau masih izinkan kami Tuhan untuk memberikan sedikit berkat persembahan ini Tuhan. Kiranya Tuhan Engkau berkati persembahan ini agar menjadi pelebaran kerajaan-Mu di dunia. Dan berkati pula Tuhan orang-orang yang akan mengelola persembahan ini. Berikanlah roh hikmat kepada mereka. Dan Tuhan Yesus, sebentar lagi Tuhan ibadah sekolah minggu kami akan berakhir. Kiranya Tuhan terima kasih atas sekolah minggu pagi hari ini, firman yang telah kami dengar. Dan sebentar kami akan kembali ke aktivitas kami masing-masing. Kiranya Tuhan berkati masing-masing kami Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik, kita sudah ada di penghujung sekolah minggu kita. Nah, masih ada nih sekolah minggu berikutnya. Nah, kita ketemu lagi di sekolah minggu depan ya adik-adik. Nah, Mbak Putri harap adik-adik tetap menjaga kesehatan. Terima kasih adik-adik. Selamat hari Minggu. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dadah, shalom. Selamat pagi.